warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Muharam dari kelas 9K bersama Pak Andri. Menurut Pak Andri, apa yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama? Toleransi antar umat sama saya definisi ya. Jadi tidak memaksakan kehendak seseorang. Misalkan saya harus memaksakan kamu masuk agama Islam. Menurut Bapak itu sudah toleransi karena tidak memaksakan seseorang tersebut untuk meyakini agamanya masing-masing gitu. Ada saran nggak Pak untuk kami sebagai siswa-siswi dalam mewujudkan dan menjunjung rasa toleransi umat beragama? Pertama, jangan mencela agama orang lain ya. Terus jangan menghina agama orang lain. Misalkan gini, teman kamu agamanya beda. Terus teman kamu tuh lagi apa? Misalkan contoh agama Nasrani lagi minggu kan ke gereja, jangan mencela gitu. Harus menghargai, menghormati gitu. Menurut Bapak, apakah sikap tenggang rasa atau toleransi antar umat beragama sangat penting bagi kemajuan NKRI dan mengapa? Kalau menurut Bapak penting. Ya karena untuk mempersatukan kita semua, kita Indonesia gitu. Kita jangan lihat latar belakang agama kita apa, tapi kita harus satu NKRI. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Putri dari kelas 9K. Akan mewawancarai Nama saya Desondra Maesa, alumni dari SMP 41, dulunya kelas 9K. menurut Akang, apa yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama? Toleransi antar berumat agama itu, jadi kita saling menghargai antar agama yang lain dan tidak memaksa agama lain untuk menganut agama kita dan juga tidak memaksa agama yang lain untuk percaya kepada Tuhan kita. Apa saran Akang untuk kami sebagai siswa-siswi dalam mewujudkan dan menjunjung rasa toleransi antar umat beragama? Saran saya untuk siswa dan siswi yang masih aktif di sekolah, jangan saling menghina agama yang lain, juga jangan bercanda terlalu berlebihan tentang agama yang berbeda. Ya. Terus, apakah sikap tenggang rasa atau toleransi antar umat beragama sangat penting bagi kemajuan NKRI dan mengapa? Sangat penting karena kita Indonesia ini memiliki banyak budaya, suku, ras, dan agama. Kita harus saling menghargai satu sama lain dan juga jangan saling membenci atau berkhianat kepada sesama antar bernegara aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naklah Putri Firmansyah dari kelas 9K. Saya di sini akan mewawancarai Priska Gasela. Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama? Menurut aku sendiri, toleransi antar umat beragama itu dimana kita menghormati dan menghargai orang lain yang agamanya itu berbeda sama kita, yang dimana bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Apa saran kamu untuk kami sebagai sesama siswa SMP Negeri 41 Bandung dalam mewujudkan dan menjunjung rasa toleransi antar umat beragama? Caranya sih sebenarnya gampang ya, menghargai dan menghormati sesama kita dan mengurangi bully dan rasisme di sekolah gitu. Apa sih sikap tenggang rasa atau toleransi antar umat beragama sangat penting bagi kemajuan NKRI dan mengapa? Ya kalau misalnya toleransi itu selalu ada di NKRI ini tuh biar kita tuh bisa makin bersatu dan bisa memajukan negara Indonesia ini menjadi lebih maju lagi seperti negara-negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aprilia Anggersurya dari kelas 9K. Di sini saya akan mewawancarai Rifan. Ya, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan toleransi beragama? Toleransi beragama. Jadi sebenarnya toleransi dalam beragama itu sederhananya ya kita menerima
lingkungan kita apa adanya gitu. Karena kita kan nggak bisa menciptakan lingkungan ingin Muslim semua atau ingin Kristen semua, nggak bisa kan. Jadi ya apa adanya, maka kita harus menerimanya dan terciptalah toleransi. Mereka menerima kita, kita menerima mereka, jadi terciptalah toleransi di situ gitu. Sederhananya sih gitu. Menurut Bapak, apakah sikap tenggang rasa atau toleransi antar umat beragama sangat penting bagi kemajuan NKRI dan mengapa? Bisa dibilang ya, toleransi menjadi tolak ukur tingginya kecerdasan masyarakat Indonesia gitu. Jadi kita bisa melihat masyarakat Indonesia cerdas dan tidak itu ya dari lingkungan sehari-harinya dulu, dari toleransinya bagaimana gitu. Apalagi kan kita di Bandung, apalagi di lingkungan 41 ini ada Cibadak atau jalan ada Cibadak, terus Sudirman Street yang emang rata-rata non muslim gitu. Jadi mau tidak mau kita pun harus cerdas, dan kita nggak bisa merubah lingkungan, atau kita bisa merubah lingkungan ya kita harus pergi dari situ gitu. Jadi tidak mau ya kita harus menerima, tadi balik lagi, dan itu menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah negara di mana masyarakatnya saling menghargai. Itu aja sih. Apa saran Bapak untuk kami sebagai siswa dan siswi dalam mewujudkan dan menjunjung rasa toleransi umat beragama? Rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Sabrina dari kelas 9K kelompok 5 akan mewawancara. Dengan siapa? Dengan Ibu Yuli. Bu Yuli. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama? Menurut Ibu, toleransi antar umat agama itu terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap keyakinan dan perbuatan. Kedua, kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan tanpa adanya paksaan. Ketiga, saling menghargai dan menghormati keyakinan. Keempat, berlaku adil dan berbuat baik sesama manusia. Terus, apakah sikap tegang rasa atau toleransi antar umat beragama sangat penting bagi kemajuan NKRI dan mengapa? Ya jelas, satu kan menurut agama masing-masing kita harus saling menghargai, menghormati, harus bertenggang rasa. Apa saran Ibu untuk kami sebagai siswa-siswi dalam mewujudkan dan menjunjung rasa toleransi umat beragama? Jelas, kita kan sebagai teman ya. Mungkin nggak ada yang agamanya sama. Ya itulah, kita harus saling menghormati dan menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea dari kelas 9K. Di sini saya akan mewawancarai Pak Dani. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama? Toleransi adalah sikap saling menghargai antar sesama umat beragama. Ya. Seperti misalnya tidak memaksakan kehendak agama kepada agama yang lain gitu ya. Bahkan di dalam Quran, di dalam Islam dijelaskan bahwa lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam artian bahwa kita tidak boleh mengganggu agama lain atau memaksa agama lain untuk ikut kepada kita, begitu pula sebaliknya gitu. Menurut Bapak, apakah sikap tenggang rasa atau toleransi itu sangat penting bagi kemajuan NKRI? Oh, penting ya, penting karena dengan semangat toleransi tentunya kita akan saling menghargai. Ketika muncul rasa saling menghargai, maka kita akan sama-sama berjalan bersama-sama ya dalam sisi ibadah, tentunya tanpa mengganggu antara yang satu dengan yang lain gitu. Jadi praktis dengan
toleransi itu meminimalisir perbedaan-perbedaan, perpecahan-perpecahan. Untuk kami sebagai siswa-siswi dalam mewujudkan dan menjunjung rasa toleransi umat beragama. Sarannya ya kita belajar menghargai ya. Pertama belajar menghargai bahwa di Indonesia kan yang diakui agama itu ada 5 ya. Nah jadi kita belajar menghargai itu bahwa ada 5 agama di Indonesia yang diakui oleh negara. Nah kita tidak boleh menganggap bahwa kita yang kita lebih baik gitu ya. Tentunya agama mereka pun sama sebenarnya, pasti tidak melarang pasti ke kejahatan gitu ya. Hanya kalau dari sisi toleransinya ya kita kembali ke yang tadi bahwa kita hargai mereka dengan cara tidak mengganggu mereka ketika beribadah. Terus kita menghargai mereka dengan cara tidak memaksa mereka untuk masuk ke agama kita. Jadi masing-masing saja. Tetapi jangan juga kebablasan gitu. Jadi kita toleransi, kita ikut agama. Ketika misalkan hari raya mereka kita ikut, ketika hari raya kita mereka ikut. Itu toleransi yang salah kalau menurut Bapak ya. Jadi toleransi yang benar mah jalan di relnya masing-masing gitu ya. Kita Islam berjalan di Islam, misalkan Nasrani Kristen di Kristennya, tanpa saling menjelek-jelekan, tanpa saling menghujat gitu ya, tanpa saling menistakan gitu ya. Jadi silakanlah, bagimu agamamu, bagiku agamaku.